Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi SMBN 1 Talango yang saya muliakan, alhamdulillah, pada hari ketiga kuliah Ramadan Kuroma, sebagai mukaddimah pengantar KBM online SMP kita akan membahas tentang fadilatul Quran, keutamaan dan keistimewaan Al-Quran. Al-Quran oleh Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunkan oleh Allah Al-Quran kepada Nabi Muhammad sebagai kitab suci umat Islam, sebagai pedoman dan pegangan hidup dan kehidupan setiap pribadi muslim. Al-Quran berasal dari kata qoro'a, qaf, ro, dan alif, yang berarti bacaan. Karena memang Al-Quran harus kita baca setiap hari dalam kehidupan kita. Di dalam kitab At-Tibyan, Imam Abi Zakaria pada halaman 2 menyampaikan hadis Nabi, Iqra'ul Quran, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena nanti di hari kiamat Al-Quran akan menjadi penolong, menjadi penyelamat, menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Bahkan la faqra ma'al Quran, tidak akan fakir, tidak akan miskin, tidak akan susah dan melarat orang-orang yang selalu bersama dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mempedomani Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Ketika kata qoro'a itu dipindah alifnya ke depan, yang tadi ada di nomor ketiga atau ada di belakang, alifnya ditaruh depan, maka bacaannya menjadi akorro. Akorro artinya tetap atau meningkat, bertambah. Orang yang selalu membaca Al-Quran, imannya akan dinaikkan, ditingkatkan, dan bertambah. Di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada orang-orang mukmin, bertambahlah keimanan, keislaman, dan ketakwaan orang-orang mukmin itu sendiri. Artinya, ketika Al-Quran dibaca dan dibaca akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Ketika sekarang kata qoro'a, qafnya ditaruh di belakang, maka bacaannya akan menjadi roko, ro, alif, dan qaf. Roko berarti bersih, roko berarti lembut. Artinya orang yang selalu membaca Al-Quran, pribadinya, hatinya, fikirnya, perilakunya akan lemah lembut, akan bersih dan suci, akan mulia dan berakhlakul karimah. Mulia orang-orang yang selalu membaca Al-Quran itu sendiri. Maka dari itu anak-anakku sekalian, ayo kita baca Al-Quran. Termasuk kegiatan belajar mengajar BTQ kita yang 1 tahun terakhir ini kita tingkatkan menjadi BHQ, dari baca tulis Al-Quran kita tingkatkan menjadi baca hafal Al-Quran pada juz ke-30,
Tidak ada niatan dan maksud lain kecuali untuk meningkatkan, membumikan kecintaan kita terhadap Al-Quran itu sendiri. Karena hanya Al-Quran yang bisa dibaca dan menyejukkan hati para pembaca maupun orang yang mendengarkannya. Sayyidina Umar radhiyallahu an masuk Islam karena mendengar lantunan bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh adiknya sendiri. Begitu luar biasa. Bahkan hanya Al-Quran yang mampu dibaca sampai dihafal oleh para pemeluknya, dibandingkan dengan kitab-kitab suci lain yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya, tidak ada yang mampu menghafalkannya. Tapi Al-Quran tidak hanya bisa dihafal, dibaca oleh orang-orang yang sudah dewasa, anak yang masih umur 5-6 tahun seperti Musa ternyata sudah hafal 30 juz. Bahkan pada lomba hafidz Quran di tingkat internasional dia meraih juara pertama. Musa, anak yang berumur 6 tahun, sempurna. Ada anak yang sudah divonis lumpuh otaknya oleh medis. Najah ternyata mampu juga menghafal Al-Quran 30 juz. Maka lantas kita tidak akan membaca Al-Quran yang sempurna secara akal, fikiran, jasmani, dan rohani? Najah saja yang sudah divonis oleh dokter lumpuh otaknya tidak hanya mampu menghafal ayat-ayat Al-Quran, hafal terhadap artinya, hafal terhadap di mana letaknya, halamannya, termasuk tempatnya, mampu dihafal oleh seorang Najah. Maka dari itu anak-anakku sekalian, ayo kita baca Al-Quran. Karena hamilul Quran, orang yang hifdzul Quran, yang mampu membaca sampai hafal Al-Quran, di hari kiamat dia akan menganugerahkan mahkota sebanyak 10 mahkota kepada orang-orang yang dikehendakinya, terlebih kepada bapak dan ibunya. Maka dari itu anak-anakku sekalian, dalam hidup kita sehari-hari, mumpung bulan Ramadan, bulan di mana semua ibadah ditingkatkan, dilipat gandakan pahalanya. Yang sunnah diberi pahala wajib di bulan Ramadan, yang wajib dinaikkan 70 kali pahalanya dibandingkan ibadah wajib yang dikerjakan di luar Ramadan. Maka mumpung bulan Ramadan, perbanyaklah kita baca Al-Quran, minimal 1 halaman setiap hari. Kalau tidak mampu kita menuntaskan membacanya dalam 1 hari, bisa selesai membaca Al-Quran 30 juz seperti ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama terdahulu ada yang mampu hatam baca Al-Quran dalam 1 hari 1 kali, ada yang sampai 2 kali, ada yang 3 hari sekali, ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan. Nah, bahkan ada yang lebih dari itu. Maka dari itu anak-anakku sekalian, mari kita baca dan baca Al-Quran, termasuk di bulan Ramadan ini. Sebelum kita membaca, membuka, melihat yang lainnya, bacalah, bukalah, lihatlah terlebih dahulu Al-Quran. Jangan mendahulukan membuka, melihat, dan membaca WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Dahulukanlah Al-Quran. Karena sebaik-baiknya apa yang kita lakukan, yang kita baca, dan yang kita pelajari adalah Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Yang terbaik dari kita yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kembali. Di bulan Ramadan ini menjadi lebih wajib bagi kita, menjadi lebih utama bagi kita untuk selalu membaca Al-Quran. Karena afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baiknya ibadah umatku, kata Rasulullah, adalah yang membaca Al-Quran.
Semoga Allah memberikan petunjuk, memberikan pertolongan kepada kita untuk selalu gemar membaca Al-Quran, mendahulukan Al-Quran, dan mempedomani Al-Quran dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kita digolongkan oleh Allah sebagai hambanya yang meraih gelar takwa. Amin ya mujibas sa'ilin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.